kamu sampai sini aja ya. Aku takut nanti ayah kamu lihat. Aku nggak mau pulang ke rumah ini lagi, Mas. Aku mau ikut kamu. Kamu mau aku dilaporin ayah kamu ke polisi? Kita kawin lari aja. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Suci, aku juga, tapi kita nggak punya pilihan. Suci! Dari mana aja kamu? Kamu pergi dengan laki-laki ini? Berani kamu? Udah, Ayah. Jangan hina dia terus. Aku sayang dia, Ayah. Kamu tahu apa tentang saya? Udah om, jangan kasih gitu om. Kamu pakai pelet apa dengan anak saya? Ngomong yang sopan dong. Kurang ajar kamu! Udah, Ayah. Daripada kamu terus dipukulin, lebih baik aku yang ngalah. Kita putus. Ayo masuk! Masuk! Masuk aku bilang. Suci! Hei! Suci! Pergi kamu! Ayo masuk! Suci! Dan akhirnya saya mutusin, ya udah, karena memang orang tua nggak restuin, saya ngalah. Akhirnya saya putus. Meskipun waktu itu pacar saya nggak terima, sejak itu saya berpikir ya udah, buat apa saya punya pacar kalau orang tua nggak setuju. Akhirnya saya terus kerja, fokus sekolah kuliah, sampai akhirnya ada salah satu manajer di laptop juga suka sama saya, tapi saya merasa saya nggak bisa. Karena saya masih sakit hati. Sakit hati. Baik Ibu Suci, ditahan dulu sebentar. Ini Pak Ustadz, orang tua memang tentunya ingin anaknya punya jodoh yang ideal. Iya. Ya, tapi kadang memang sering banyak terjadi Terlalu ada protektif atau ada ketidakcocokan antara selera anak dengan orang tua. Ini bagaimana menyikapinya nih dari pihak orang tuanya sendiri dan juga dari pihak anaknya? Seperti apa Pak Ustadz? Ini problem yang sering muncul ketika orang tua beda pilihan dengan anak. Dan ini suatu problem yang sangat dilematis. Karena masing-masing harus berkorban. Tinggal tinggi mana pengorbanan anak dan orang tua. Tapi saya melihat kisah Mbak Suci ini, Mbak Suci menurut saya masih menjadi orang yang menghormati orang tua dengan segala pengorbanan. Meskipun sempat lari, meskipun sempat terjadi ada konflik, tapi Mbak Suci masih tetap mengikuti arahan, mengikuti kehendak orang tua, sampai dengan segala pengorbanannya memutus sang pacar, gitu, memutus sang pacar. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Mestinya orang tua itu tidak mesti bersikap otoriter secara berlebihan terhadap anak. Karena memang anak itu tidak sama kadang ya. Jadi meskipun dalam Islam itu kalau ulama-ulama fikih terutama mazhab Syafi'i ya Mas, itu orang tua, kakek itu punya hak untuk memaksa anaknya. Tapi belakangan ini kemudian banyak para fuqaha, para ahli-ahli fikih yang kemudian berpikir ulang bahwa tujuan rumah tangga itu apa? Kan untuk maslahah, mawaddah, warahmah, gitu kan. Nah, kalau ini proses dipaksa sampai terjadi benturan sehingga masuk sakinah, mawaddah, warahmah tidak terbentuk, maka kan tidak terjadi proses maslahah dalam pernikahan itu. Maka meskipun orang tua punya hak memaksa, maka sebaiknya ada proses dialog. Kalau toh anak tidak bisa menerima, ya ada baiknya orang tua untuk bisa menerima, menghormati atau memahami pikiran-pikiran si anak. Itu Mas. Tapi Ibu Suci ini luar biasa dengan segala pengorbanannya, dengan segala resikonya dia memutuskan pacarnya. Meskipun awalnya tetap backstreet gitu ya, tapi luar biasa masih menghormati orang tua sehingga dengan perasaan sakit dia merelakan itu semua, memutus pacarnya. Iya, baik Ibu. Kemudian tadi setelah putus katanya Ibu udah mulai bisa membuka lagi dengan pria lain ya? Iya, pria lain. Yang di departemen store itu? Iya, tapi itu hanya akhirnya saya cuma ngerasa saya butuh tempat
curhat karena Apa saya tuh? nggak punya kakak, saya paling tua. Beliau itu ngomong banget, dia mau terima cerita apa aja dan dia selalu manggil saya adik. Bebas curhat sama dia, bahkan saya bawa ke rumah, anehnya ayah saya tuh nggak marah, bahkan terima. Sampai ayah saya bilang, kenapa kamu nggak terusin aja sama orang ini, bilang gitu. Saya bilang nggak bisa, udah terlanjur nganggap dia kakak, saya bilang gitu. Nggak bisa perasaan dibolak-balik. Iya. Sampai ya udah sampai akhirnya 2001 saya benar-benar ngerasa tertarik sama salah satu aparat negara. Saya pikir orangnya baik karena sama dengan teman saya yang manajer itu, tapi nggak nyangka kalau dia kerja sama sahabat saya dari sekolah. Waktu itu kita jalan-jalan ke Bandung. Niatnya saya juga pengen refreshing, terus ajak teman saya yang udah sahabat saya juga lagi ada masalah, saya bawa senang-senang. Saya taunya dia kerja sama aparat itu, di sana dikerjain. Meskipun saya pernah punya pacar, tapi saya selalu jaga kehormatan saya, Pak Ustadz. Apapun saya bela-belain, saya nggak mau sampai yang harusnya saya jaga sebagai perempuan itu terus benar-benar saya jaga karena amanat saya, ayah saya seperti itu. Tapi siapa yang sangka Juni 2001 itu malah petaka banget buat saya. Saya harus ngalamin diperkosa, dikerjain sama aparat itu, kerjasama dengan sahabat saya sendiri. Sejak itu sahabat saya juga menghilang. Setiap saya tanya kenapa harus nekat seperti itu, karena dia sakit hati. Dia bilang, kenapa kamu bisa bertahan dengan kehormatan kamu, saya nggak bisa. Dia bilang gitu. Saya bilang, saya punya ayah saya keras. Ya, saya selalu bilang, kamu boleh ke diskotik, kamu boleh ke kafe, tapi satu, kehormatan kamu sebagai perempuan itu harus dijaga itu. Makanya saya selalu jaga itu. Akhirnya dia dendam karena dia pengen sahabatnya juga seperti dia. Ini perempuan sahabat ibu ini. Ya, perempuan. Jadi sahabatnya merasa iri nih Pak Ustadz. Dijeblosin. Dijeblosin akhirnya. Ini prosesnya gimana waktu itu kejadiannya ibu? Saya memang kerja satu perusahaan sama sahabat saya. Waktu itu sahabat saya seorang janda, sudah jadi janda karena lulus SMA dia kerja. Ternyata suaminya kawin lagi. Terus saya bilang ya udah sabar. Laki nggak cuma satu. Saya bilang penting cari uang aja dulu buat anak-anak. Saya bawa kerja di tempat saya kerja. Tapi siapa yang sangka saya kenalin baiknya justru malah berbalik harus, seperti itu ya Allah. Iya. Sampai sekarang pun saya juga nggak berhubungan sama sahabat saya. Saya bilang buat apa sih? Yang udahlah. Tapi saya nggak mau ketemu. Dan saya masih merasa sakit hati. Itu mohon maaf, Ibu melakukan itu dalam kondisi seperti apa? Kan Ibu Saya kan nggak ingat. nggak cinta, Ibu mau mempertahankan kehormatan gitu. Dalam kondisi yang bagaimana? Kondisi bagaimana? Sadarkah? Saya nggak sadar. Nggak Karena ingatnya sadar. saya makan malam, terus tahu-tahu saya ngantuk. Udah saya nggak ingat apa-apa. Kamu kayaknya haus ya? Air minum. Nggak usah mas, makasih. Alah, nggak apa-apa, diminum aja. Udah. Aku kok jadi ngantuk ya? Kamu ngantuk? Ada kamar di sini. Kalau gitu kamu istirahat dulu aja di kamar. Nggak usah mas, makasih. Aku pulang aja. Apa? Kamu ngantuk loh. Kamu kuat pulangnya? Tuh kan kamu nggak kuat. Kalau gitu, aku antar kamu ke kamar ya. Gimana aku? Kamu? Apa yang kamu lakuin ke aku? Semalam kita berkenang-senang sayang. Kamu jahat, kamu jebak aku. Dasar brengsek, aku bunuh kamu. Kamu yang aku bunuh. Brengsek kamu. Dasar